Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Harlisa. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Operasional 1 tentang tugas terstruktur pola produksi dan manajemen proyek. Yang pertama, di sini ada kasus 1 yaitu pola produksi. Pertama, analisis pola konstan 1000 unit tiap triwulan. Produksi per triwulan itu adalah 1000 unit. Jadi di sini triwulan 1 permintaan ada 400, untuk produksi ada 1000, untuk persediaan awalnya 0 dan persediaan akhirnya 600, untuk biaya simpannya 150, sedangkan untuk biaya lemburnya itu 0. Kemudian untuk triwulan yang kedua itu ada permintaannya 1100, kemudian untuk produksinya ada 1000, persediaan awal ada 600, persediaan akhir 500, untuk biaya simpannya 125 dan biaya lemburnya 0. Selanjutnya ada triwulan ketiga, itu permintaannya ada 1300, untuk produksinya ada 1000, persediaan awalnya ada 500, kemudian persediaan akhirnya ada 200, biaya simpannya 50 dan biaya lemburnya 0. Selanjutnya ada triwulan keempat, itu permintaannya 900, produksi 1000, persediaan awal 200, persediaan akhir 300, untuk biaya simpannya 75 dan biaya lemburnya 0. Untuk total dari permintaan sendiri itu ada 3.700, kemudian untuk produksi ada 4.000, kemudian untuk biaya simpannya ada 400.000 dan biaya lemburnya ada 0. Selanjutnya yang kedua, ini ada analisis pola bergelombang atau mengikuti permintaan. Produksi per triwulannya itu sama dengan permintaan. Jadi untuk triwulan pertama permintaannya ada 400, kemudian untuk produksinya ada 400, persediaan awal, biaya lembur, perubahan, dan biaya LT-nya itu 0. Kemudian untuk triwulan kedua permintaannya ada 1100, produksi 1100, untuk persediaan dan biaya lembur itu 0, untuk perubahan produksinya itu ada 700, kemudian untuk biaya LT-nya ada 15. Selanjutnya triwulan ketiga untuk permintaannya ada di 1300, untuk produksinya juga 1300, persediaan akhir dan biaya lemburnya 0, kemudian untuk perubahan produksi itu ada 200 dan biaya LT-nya 15. Selanjutnya untuk triwulan keempat, ini permintaannya ada 900, untuk produksinya juga 900, persediaan akhirnya dan biaya lembur itu 0. Selanjutnya untuk perubahan produksi itu minus 400, untuk biaya LT-nya 25. Untuk total permintaan itu ada 3.700, kemudian produksi ada 3.700, kemudian untuk total persediaan akhir 0, untuk total biaya lembur 0. Selanjutnya untuk biaya LT-nya itu ada 55.000. Kemudian yang ketiga ada analisis pola moderat. Untuk produksi triwulan 1 dan 2 itu sebesar 800 unit, kemudian triwulan 3 dan 4 itu sebesar 1.200 unit. Untuk triwulan pertama permintaannya itu ada 400, untuk produksi 800, persediaan awalnya 0, persediaan akhir 400, kekurangannya itu tidak ada, untuk biaya simpan 100, untuk biaya subkontrak itu 0, kemudian biaya lembur 0, perubahan produksi dan biaya LT-nya itu tidak ada. Selanjutnya untuk triwulan kedua, untuk permintaannya ada 1100, untuk produksinya 800, persediaan awal 400, persediaan akhirnya 100, untuk kekurangan tidak ada, untuk biaya simpan 25, biaya subkontrak dan biaya lembur itu tidak ada, untuk perubahan dan biaya LT juga tidak ada. Selanjutnya untuk triwulan ketiga itu permintaan 1300, produksi 1200, persediaan awal 100, persediaan akhir dan kekurangan itu 0, biaya simpan 0, biaya subkontrak, biaya lembur itu 0, kemudian untuk perubahan produksi itu 400, biaya LT-nya 15. Selanjutnya untuk triwulan yang keempat itu permintaannya 900, produksi 1200, persediaan awal 0, untuk persediaan akhirnya 300,
Untuk kekurangannya tidak ada, untuk biaya simpan 75, biaya subkontraknya tidak ada, biaya lembur tidak ada, perubahan produksi dan biaya LT-nya juga tidak ada. Selanjutnya untuk total permintaan sekitar 3.700, untuk total produksi 4.000, kemudian untuk biaya simpan 200.000, untuk biaya subkontrak 0, biaya lembur 0, untuk biaya LT 15.000. Selanjutnya adalah perbandingan total biaya. Yang pertama ada pola produksi, ada yang konstan atau 1.000, total biayanya itu 400.000, untuk total biaya subkontrak, total biaya lembur, total biaya RT itu tidak ada. Untuk total keseluruhan yaitu 400.000. Yang kedua itu ada bergelombang, itu total biaya, total subkontrak, total biaya lembur itu 0. Kemudian total biaya LT-nya 55.000. Jadi jika di total itu ada 55.000. Kemudian ada yang moderat, itu total biaya simpannya 200.000, untuk total biaya subkontrak dan total biaya lembur itu tidak ada. Total biaya LT-nya 15.000. Jadi total biayanya itu 215.000. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis total biaya, pola produksi bergelombang atau pola 2 itu menghasilkan total biaya terendah. Jadi pola yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan adalah pola bergelombang dengan total biaya 55.000. Selanjutnya di sini akan membahas kasus 2 yaitu manajemen proyek. Jadi yang pertama menggambar jaringan proyek atau Newton diagram. Jaringan proyek atau project Newton diagram akan menunjukkan urutan aktivitas dan ketergantungan antar aktivitas, mulai dengan aktivitas A dan aktivitas B karena tidak memiliki pendahulu atau mulai dari start. Jadi aktivitas C itu dimulai setelah A selesai. Aktivitas D dan aktivitas E dimulai setelah B dan C selesai. Untuk aktivitas F itu dimulai setelah D selesai. Aktivitas G dimulai setelah E dan F selesai atau berakhir di finish. Selanjutnya, yang kedua, di sini akan menghitung slack time dan menentukan jalur kritis. Untuk menghitung slack time atau waktu tenggang dan menentukan jalur kritis, itu kita perlu menghitung earliest start time atau S, earliest finish time atau F, kemudian ada last start time atau LS, dan last finish time atau LF untuk setiap aktivitasnya. Jadi yang pertama perhitungan ES dan EF. Untuk ES-nya sendiri itu waktu tercepat sewaktu aktivitas dapat dimulai. Jadi ES awal proyek adalah 0. Kemudian ES kegiatan berikutnya sama dengan EF yaitu kegiatan pendahulunya. Jika ada lebih dari satu pendahulu, ambil nilai EF terbesar. Kemudian untuk EF itu waktu tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan. Jadi EF sama dengan ES ditambah waktu kegiatan. Ini untuk tabel kegiatannya itu kegiatan A itu waktunya 6 jam. Kemudian ES itu 0 jam. Kemudian untuk EF-nya 6 jam. Untuk keterangan EF itu ada 0 ditambah 6. Kemudian untuk kegiatan yang B waktunya 7 jam, kemudian untuk ES-nya 0, kemudian EF-nya 7 jam. Untuk keterangannya itu berarti 0 ditambah 7. Selanjutnya untuk kegiatan C, waktunya 5 jam, pendahulunya A, kemudian untuk ES itu 6 jam, kemudian EF-nya 11 jam. Untuk keterangan EF, 6 dari A ditambah 5. Selanjutnya untuk kegiatan D, waktunya 6 jam, pendahulunya B dan C, kemudian S-nya 11 jam, untuk F-nya 17 jam, kemudian untuk keterangan F itu maksimal 7, 11 sama dengan 11 tambah 6 gitu.
Kemudian yang kegiatan E itu waktunya 5 jam, pendahulunya BC, kemudian untuk ES-nya 11 jam, EF-nya 16 jam, kemudian keterangan EF maksimal 7, 11 itu sama dengan 11 ditambah 5. Selanjutnya untuk kegiatan F itu waktunya 8 jam, pendahulunya yang D, kemudian ES-nya 17 jam. Untuk F 25 jam, keterangan EF-nya 17 dari D ditambah 8. Selanjutnya untuk kegiatan yang G, waktunya itu 4 jam, pendahulunya E dan F. Untuk ES-nya 25 jam, untuk EF 29 jam, untuk keterangan EF-nya itu maksimal 16, 25, itu sama dengan 25 ditambah 4. Jadi durasi proyek minimum airless completion time itu adalah 29 jam. Selanjutnya di sini kita akan membahas perhitungan ES dan EF. Untuk LF itu waktu paling lambat suatu aktivitas harus diselesaikan tanpa menunda proyek. Jadi LF akhir proyek itu sama dengan LF terakhir yaitu 29 jam. Untuk LF kegiatan sebelumnya itu sama dengan LS kegiatan penerusnya. Jika ada lebih dari satu penerus, ambil nilai LS yang terkecil. Untuk LS, waktu paling lambat suatu aktivitas dapat dimulai tanpa menunda proyek. Jadi LS sama dengan LF dikurang waktu kegiatan. Yang pertama ini ada kegiatan G, waktunya 4 jam, untuk penerusnya tidak ada. Untuk LF 29 jam, untuk LS-nya 25 jam, keterangan LS-nya 29 dikurang 4. Kemudian di sini ada kegiatan F, waktunya 8 jam, penerusnya yang G, kemudian LF-nya 25 jam, kemudian LS-nya 17 jam. Untuk keterangan LS-nya 35 dari G dikurang 8. Selanjutnya di sini ada kegiatan E, waktunya itu 5 jam, penerusnya yang G, LF-nya 25 jam, LS-nya 20 jam. Untuk keterangan 25 dari G dikurang 5. Selanjutnya di sini ada kegiatan yang D, waktunya 6 jam, penerusnya yang F, LF-nya 17 jam, LS-nya 11 jam, kemudian untuk keterangan LS 17 dari F dikurang 6. Selanjutnya di sini ada kegiatan C untuk waktunya 5 jam, penerusnya D dan E, untuk LF-nya sendiri 11 jam. Untuk LS-nya 6 jam, kemudian untuk keterangan LS-nya itu minimal 11, 20 sama dengan 11 dikurang 5. Kemudian ada kegiatan B, ini ada waktunya 7 jam, untuk penerusnya DE. Kemudian untuk LF-nya sendiri 11 jam, LS-nya 4 jam, untuk keterangan LS-nya min 11, 20 sama dengan 11 dikurang 7. Selanjutnya di sini ada kegiatan A, untuk waktunya 6 jam, untuk penerusnya yang C. Untuk LF-nya itu 6 jam, untuk LS-nya 0. Untuk keterangan LS 6 dari C dikurang 6. Selanjutnya di sini ada perhitungan slack time atau waktu tenggang. Untuk slack time atau S, waktu yang tersedia untuk suatu aktivitas dapat ditunda tanpa menunda penyelesaian proyek. Jadi S itu sama dengan LS dikurang ES atau S sama dengan LF dikurang EF. Untuk jalur kritis atau critical path-nya itu urutan aktivitas dikurang aktivitas yang memiliki slack time 0. Jadi S-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk kegiatan yang A itu waktunya 6 jam, untuk ES-nya 0, EF-nya 6, LS dan LF, untuk LS-nya sendiri 0, LF-nya 6, kemudian untuk slack LS dikurang ES-nya 0. Apakah ini kritis? Jawabannya ya. Kemudian untuk kegiatan yang B, waktunya 7 jam, untuk ES-nya 0, EF-nya 7, LS-nya 4, kemudian LF-nya 11. Untuk slack LS dikurang ES-nya ini 4. Untuk kritis
tidak, ini tidak kritis. Kemudian untuk yang C, itu waktunya 5 jam, kemudian ES-nya 6, EF-nya 11, LS-nya 6, kemudian LF-nya 11. Untuk slack-nya 0, ini termasuk kritis. Kemudian untuk kegiatan D, waktunya 6 jam, ES-nya 11, EF-nya 17, LS-nya 11, kemudian LF 17. Untuk slack-nya 0, ini termasuk kritis. Selanjutnya untuk yang kegiatan E, waktunya 5 jam, kemudian ES-nya 11, EF-nya 16, LS 20, LF 25, kemudian untuk slack-nya itu 9, ini tidak kritis. Selanjutnya untuk yang kegiatan F, waktu 8 jam, ES-nya 17, kemudian EF-nya 25, LS-nya 17, untuk LF 25 dan slack-nya 0, ini termasuk kritis. Selanjutnya di sini untuk kegiatan yang G, waktu 4 jam, ES-nya 25, EF-nya 29, LS 25, LF-nya 29, kemudian untuk slack-nya 0, ini termasuk ke kritis. Kemudian untuk hasil analisisnya, di sini yang pertama ada slack time atau waktu tenggangnya. Untuk kegiatan A, slack time-nya itu 0, kemudian kegiatan B itu slack time-nya 4, kemudian kegiatan C dan D itu slack time-nya 0, kemudian kegiatan E slack time-nya 9, untuk kegiatan F sama G itu slack time-nya 0. Kemudian untuk jalur kritis atau critical path-nya, itu jalur kritis itu adalah rangkaian aktivitas yang memiliki slack time sama dengan 0 atau S-nya itu 0. Itu menunjukkan jalur terpanjang dan menentukan durasi proyek. Untuk jalur kritisnya A, C, D, F, dan G. Untuk durasi proyek minimum itu 29 jam. Untuk aktivitas A, C, D, F, dan G adalah aktivitas kritis. Jadi setiap penundaan pada aktivitas ini akan menyebabkan penundaan keseluruhan proyek. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.